Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun wala haula wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna shalihati anna lahum ajran azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa shadiqul wa'dil amin. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Aw kama qala fi hadisil ukhra. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wala hasanatun bi asyri amsalha. Wala aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Sadaqallahul azim sadaqa Rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia besar bagi kita sekalipun dalam situasi yang sangat panik karena merebaknya wabah virus corona atau COVID-19 kita menyebutnya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bertadabur, bertafakur, menguatkan simpul ruhiyah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini saya ingin bercerita kepada para sekalian tentang sebuah hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan pada kita bahwa siapapun yang dekat dengan Al-Quran maka dia akan mulia. Dan siapapun yang jauh dari Al-Quran, maka dia akan hina. Di dalam sebuah hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah yarfa'u bihadal kitab aqwaman, wa yada'u bi akharin. Sesungguhnya Allah SWT akan mengangkat derajat dan martabat satu kaum atau satu bangsa dengan Al-Quran. Dan sesungguhnya Allah SWT akan menghinakan satu kaum dengan Al-Quran. Apa maksud dari hadis Rasulullah SAW ini? Ketika Quran diamalkan, atau ketika Quran diyakini, kemudian dibaca, difahami, dan diamalkan, maka dengan sendirinya Quran itu akan memuliakan ahlinya. Akan memuliakan mereka yang membacanya, akan memuliakan mereka yang memahami dan mengamalkannya. Dan itu yang terbukti dalam peta sejarah. Ketika Rasulullah pertama kali diutus ke masyarakat Mekah, pada saat itu mereka sedang ada dalam keadaan jahiliyah. Gelap luar biasa. Mereka hidup tanpa orientasi yang jelas. Mereka hidup hanya memperturutkan hawa nafsu, berpecah belah, perbuatan maksiat di mana-mana. Ya, mereka ada pada titik nadir. Nah, maka ketika Rasulullah SAW datang diutus ke Makkatul Mukarramah, ke bangsa Quraisy, ya, bangsa Arab, mereka hanya dirubah dengan satu modal yang dimiliki Rasulullah SAW. Hanya bermodalkan keyakinannya kepada Allah dan Al-Quran. Rasulullah SAW meyakini Al-Quran yang beliau terima sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah baca, Rasulullah fahami, Rasulullah amalkan. Ya. Maka ketika Rasulullah melakukan itu semua, itu menjadi uswah teladan bagi para sahabat. Dan terbukti dalam fakta sejarah, dalam tempo 23 tahun, Islam mampu merubah bangsa Arab yang tadinya jahiliyah menjadi khairul ummah. Ini bermodalkan Al-Quran. Nah, ini membuktikan bahwa siapapun bangsa dan kaum yang mereka mengamalkan Quran, maka dia akan mulia. Ya. Dan siapa yang meninggalkan Al-Quran, dia akan hina. Dan apa yang terjadi 100 tahun kemudian, setelah Rasulullah SAW wafat, apapun yang dibutuhkan dunia, Islam menyediakannya. Ketika dunia membutuhkan pakar ekonomi, Islam menyediakan. Apa yang disediakan Islam? Konsep ekonomi Islam, Al-Quran, dan tokoh-tokohnya pun ada, sekelas Abdurrahman bin Auf. Ketika dunia membutuhkan seorang pemimpin pasukan perang yang bijaksana, ya, berdedikasi tinggi dan berkomitmen kuat serta bertauhid, maka Islam menyediakan sosok-sosok yang luar biasa brilian. Sebut saja Khalid bin Walid, yang luar biasa, setiap kali memimpin peperangan selalu menang dan tidak pernah kalah.
Di antara para sahabat banyak yang meninggal di medan jihad. Beliau malah meninggal di atas kuburan. Beliau malah meninggal di atas ranjangnya. Ya. Padahal beliau adalah panglima perang. Luar biasa. Dan ketika dunia membutuhkan pakar-pakar hukum, Islam menyediakan. Ada pakar hukum sekelas Mu'adz bin Jabal yang luar biasa sampai Rasulullah SAW pun memujinya dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahilladzi arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasul, utusan Rasulnya. Ya. Ini merupakan satu bukti fakta empiris ketika Quran diamalkan, ya, setelah diyakini, dibaca, difahami, maka Quran akan menjadi cahaya yang akan membimbing manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Maka umat Islam seyogianya menapaktilasi apa yang telah dilakukan Rasulullah SAW dan para sahabat. Manakala kita ingin berjaya seperti mereka, maka ikutilah Rasulullah dan para sahabat. Maka kita akan mulia setidaknya mendekati mereka. Kalau menyamai saya kira tidak bisa, tapi setidaknya menyamai Rasulullah dan para sahabat. Inilah salah satu kata-kata mutiara hikmah dari sosok Imam Malik bin Anas. Beliau pernah mengatakan dalam salah satu kata-kata mutiara beliau, "Lang taslu amru hadhil ummah ila bima sadu awaduha." Urusan umat akhir zaman ini tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah beres, melainkan dengan cara bagaimana umat terdahulu dibereskan. Ya, kita hanya tinggal menjiplak apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah membangun peradaban, ya, dengan Al-Quran. Rasulullah membaca Al-Quran, Rasulullah memahami Al-Quran, Rasulullah mengamalkan Al-Quran dan mendakwahkannya. Bila cara-cara ini kita ikuti, insya Allah kita akan ikut mulia sebagaimana para sahabat yang telah dimuliakan oleh Al-Quran. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah, para muslimin sekalian yang dirahmati Allah, apalagi yang keutamaan yang diberikan Al-Quran. Ada satu cerita menarik terkait dengan bagaimana perjuangan seseorang yang menghafal Quran. Diceritakan dalam sebuah hadis bahwa mereka yang telah berhasil mengamalkan Quran ini akan diberikan kemuliaan oleh Allah dengan surga. Yu'tali sahibil Quran jannatah. Seseorang menghafal Quran, seseorang ahlinya Quran didatangkan kepada surganya. Kemudian si ahli Quran ini berkata kepada malaikat, "Ya malaikat Allah, iftah hadzal bab, ragibtu an a'rifa kaifa kana jannati." Wahai malaikatku, segeralah buka, tolong bukakan pintu surga ini. Aku ingin tahu seperti apa surgaku. Ternyata malaikat ini malah bertanya lagi. Hunaka ziyadah ya sahibal Quran, ya habibur rahman. Ada tambahan bagi Anda, wahai kekasih Ar-Rahman. Tambahan apa lagi, wahai malaikatku? Hal indaka syai'un minal Quran? Apakah Anda hafal Al-Quran? Maka kemudian si ahli Quran ini mengatakan, Tobaan, hafiztu kamilan. Tentu saja aku hafal Quran. 30 juz sempurna. Idan ikrama indaka minal Quran. Kalau begitu baca apa yang Anda kuasai dari Al-Quran. Maka si ahli Quran ini dia membaca Al-Qurannya. Ya, artinya tidak dengan mushaf, tapi dengan apa yang dihafalnya. Maka apa yang terjadi? Di saat dia membaca Quran, tubuhnya naik. Di saat tubuhnya naik, kaget dia, berhenti. Maka malaikat kemudian menyelanya. Istamir qira'ataka ya sahibal Quran. Lanjutkan bacaan Anda, wahai penghafal Quran. La tangtahi. Waratil kama turatalu fid dunya. Dan bacalah engkau dengan tartil sebagaimana Anda tartil membacanya di dunia. Maka si ahli Quran ini dia terus membaca Al-Quran. Maka surga demi surga dia lewati. Hingga akhirnya dia berhenti di ayat terakhir yang dia baca. Ketika dia berhenti di ayat terakhir yang dia baca, maka para kemudian malaikat yang mendampinginya berkata, Hadihi hiya jannatuk ya sahibul Quran. Inilah dia surga Anda, wahai penghafal Quran. Fa inna manzilataka fil jannah 'inda akhir ayatin taqra'uha. Karena sesungguhnya tempat Anda di surga ditentukan oleh ayat terakhir yang Anda baca. Subhanallah. Ini adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada penghafal Quran. Para penghafal Quran diberikan kebebasan untuk memilih surganya sendiri. Makin banyak ayat yang kita hafal, makin tinggi kemuliaan kita di sisi Allah, makin tinggi peluang surga kita.
Ada seseorang bertanya pada saya, Ustadz, saya tidak bisa melahirkan anak-anak yang menjadi penghafal Quran. Bisakah saya mendapatkan keutamaan itu? Ya. Ya, si penghafal Quran akan memberikan syafaat kepada siapa yang membesarkannya. Bukan hanya orang tua, tapi siapapun yang menjadikan dia sebagai penghafal Quran. Namanya akan disebut sebagai salah satu dari 70 orang yang akan mendapatkan syafaat dari si penghafal Quran. Mudah-mudahan Al-Quran ini menjadi cahaya bagi kita. Mudah-mudahan Al-Quran ini menjadi cahaya bagi kita. Sebagaimana Al-Quran menjadi cahaya penerang yang membebaskan masyarakat Arab jahiliyah menjadi khairul ummah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan pada kita untuk menapaktilasi bagaimana Rasulullah membumikan Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.